Al-Mukarramun, bapak-bapak pengurus NU Kabupaten dan Kecamatan. Wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang NU Kecamatan Labu Api serta seluruh anggotanya dan anak-anak para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai rahmat, nikmat dan limpahan karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa menghitung dan menyebutnya satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun yang hadir ini kuantitasnya sedikit, tapi kita harapkan kualitas dan gemanya akan menyentuh seluruh relung hati masyarakat umat Islam di Kecamatan Labu Api. Alhamdulillah saya bisa hadir pada hari ini, ada 4 tempat undangan, jadi saya bisa hadiri 2 saja sampai di sini ini karena saya anggap penting. Karena ada orang mengatakan the future lies with dia. Jadi masa depan suatu masyarakat, suatu bangsa itu terletak di tangan para pemudanya. Jadi jika kualitas pemuda hari ini baik, saya yakin bangsa dan masyarakat ini ke depan akan lebih maju. Dan apabila sebaliknya, mungkin juga kita tidak mengharapkan, artinya seperti bangsa-bangsa lain yang kita tonton di internet dan televisi dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, karena saya didaulat ceramah untuk maulid, saya sungguh pertama maulid. Jadi kita berangkat yang pertama dari sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad, firman Allah, illa rahmatan lil alamin, tetapi sebagai penebar kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam, bukan saja bagi bangsa manusia, termasuk bangsa jin, bangsa tumbuh-tumbuhan, bangsa hewan, alam lingkungan dan sebagainya. Di dalam tafsiran ulama, yukhbiru ta'ala, Allah memberitahukan kepada kita, Annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin. Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ay arsalahu lahum kulluhum faman qabbala wa syakara ala hazin nikmah sa'ada fid dunia wal akhirah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bagi semua kita. Apabila kita syukuri nikmat itu, Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Apabila kita terima, kita ikuti, kita syukuri, berbahagialah dunia dan akhirat. Merujuk kepada sejarah, sebelum baginda Rasulullah SAW diutus ke dunia, selama 621 tahun terjadi zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan bodoh,
Tetapi manusia pada saat itu tidak punya aturan yang jelas dan yang baku tentang hidupnya. Jadi yang kuat memangsa yang kecil, yang kaya memeras yang miskin. Terjadi peperangan antar suku. Kemudian kehidupan tidak ubahnya seperti binatang. Dulu zaman itu orang boleh saling tukar istri. Sekarang istrinya jangan, saya ansur kamu berapa, saya bisa pakai istri. Boleh. Ternyata sekarang itu yang diperjuangkan ini adalah tantangan GP Ansor. Ada yang berjuang LGBT, ya. Jadi saya pernah koordinator guru-guru Amerika Serikat di Global Partner. Jadi banyak kita bertukar pikiran tentang sosial, agama, politik, budaya, ekonomi. Ketika kita berbicara tentang agama, jadi the marriage G to G in America baru is legal. Kawin laki sama laki di Amerika itu dilegalkan. The marriage lesbian to lesbian is legal. Kawin perempuan sama perempuan boleh. Yang transgender, yang apa namanya sekarang itu LGBT itu lesbian, gay, biseksual dan transgender itu sedang diperjuangkan. Ingat, jangan kita membaca Al-Quran dan hadis hanya tekstual, tapi harus kontekstual. Sekarang Al-Quran Allah sudah ingatkan, lan tarḍa ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang Yahudi Nasrani itu tidak reda, tidak ikhlas, tidak rela lihat Islam itu berkembang. Jadi harus kita ikuti agama mereka. Mereka masuk melalui NGO. Saya pernah kerja di International Plan 2 tahun, menerjemahkan yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Arab. Ternyata NGO itu dibayar mahal. Kasih uang, ini program apa. Lewat sana disusupkan misi-misi itu. Sehingga bagaimana Indonesia ini kacu balu, itu bagaimana supaya bisa terjadi pertumpahan darah antar sesama umat Islam, itu dibiayai oleh 12 negara yang sudah mengkapling Indonesia ini. Kalau berantakan itu artinya menjadi lahan mereka. Contoh sekarang Timur sudah 20 tahun Timur lepas dari Indonesia, menyesalnya luar biasa, terancam jadi negara bangkrut dan kelaparan karena sumber minyaknya sudah disedot sama Australia, dibodoh-bodohi. Lalu pemuda-pemuda yang hebat-hebat itu demo anarkis, bagaimana bisa terjadi orang-orang ini artinya bunuh alim ulama, terus pengakuannya gila. Siapa yang berdiri kok setiap, artinya yang dilukai, dibacok, dibunuh alim ulama, terus semua yang ditangkap pengakuannya gila. Di sini mungkin secara berjenjang Bapak anggota dewan sesuai dengan fungsi. Fungsi anggota dewan itu hanya sedikit. Pertama, membuat peraturan perundang-undangan. Kenapa Indonesia kacau? Kita katakan kacau sekarang ini kalau kita nonton TV atau media sosial, kayaknya kita mau perang. Itu ada 12 undang-undang yang sangat merugikan umat Islam dan rakyat kecil. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah jebol di tugas legislatif, terutama pusat. Jadi terutama pusat, ada yang parti jelas-jelas nampak begitu kan, ada orang-orang PKI ada di situ, tetapi umat Islam yang memilih. Siapa yang salah? Mungkin kewajiban kita pemuda-pemuda ini memberikan pemahaman.
andai kata, karena saya pernah jadi kepala BKKBN, Ustaz, saya kumpulkan alim ulama tokoh agama di Lombok Barat. Waktu saya membuat satu perda namanya PUG, saya katakan andai kata Tuan Guru, pedante, Romo, Nyalon, sudah jelas orang baik-baik, tapi tidak punya duit. Lalu ada iblis ikut nyalon, tapi bawa koper uang, dia yang dipilih. Jadi dalam sebuah hadis sahih yang maksudnya Allah tidak ridho memberikan kita pemimpin yang baik jika kita pilih uang, karena uang. Jadi coba andai kata kedua penjahat nyalon tapi duitnya banyak, jadi dia. Nah, itu. Jadi kita mulai menyadarkan masyarakat, pilihlah orang yang baik yang kita percaya dan yakini dia adalah orang yang soleh membela Islam. Jadi itu yang kita pilih. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sangat berharap besar kepada pemuda-pemuda generasi Islam seperti ini. Tetapi sumbang dan saran saya mungkin kepada ormas secara berjenjang kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, baik yang duduk di dewan, anak-anak kita ini adalah aset masa depan. Perlu diadakan diklat terbatas. Bagaimana mempengaruhi orang? Bagaimana ilmu komunikasi? Bagaimana bisa kita koordinasi? Jadi supaya ada solidaritas dan soliditas. Jadi kita punya perjuangan yang jelas. Contoh saja di kita Lombok Barat, kita harapkan dewan-dewan kita, maaf Pak Hendra, yang berwawasan visioner jauh ke depan. Ajaklah bupati, ajaklah begitu perangkat daerah. Saya sudah katakan dulu sama Pak Fauzan waktu saya sehat, tapi beliau tidak dengar. Kita belajar ke Bali, jangan jauh-jauh, mahal-mahal ke Bali. Bali itu tidak boleh masyarakatnya jual tanah, tidak boleh, harus dikontrakkan. Misalnya sekarang hotel ini biaya sekian triliun, kontrak 30 tahun, masyarakatnya dapat kontrak, tiap tahun dapat pembagian saham, itu 30 tahun selesai, jadi milik tuan tanah itu hotel. Kalau kita mulai dari Senggigi sudah dijual semua. Sekarang tanah-tanah produktif semua dia bohong bikin izin. Karena ada Undang-Undang Nomor 32, coba Bapak buka tahun 2011 kalau tidak salah ingat saya. Tidak boleh alih lahan fungsi produktif. Tidak boleh alih fungsi. Tapi ini semua bunyinya di situ lahan non produktif, keluar izin. Nah, apa akibatnya? Ini terjadi genosida politik secara halus. Mulai hari ini, jangankan 10-20 tahun mendatang, anak cucu kita tidak mampu beli tanah satu hari. Harga tanah di sini 150 juta, ya di pinggir-pinggir jalan. Kalau dia misalnya usaha cilok dapat untung 50.000 sehari, harus dia tidak makan minum 50 tahun baru bisa beli satu hari. Demikian kejamnya politik secara halus. Jadi kita berorganisasi itu adalah maksudnya untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kita ngumpul-ngumpul organisasi tidak mencapai tujuan, untuk apa? Ini harus dihentikan. Karena fungsi kedua dewan, fungsi pertama dewan tadi kan Pak Hendra tahu, membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, pengawasan. Kalau sudah menyengsarakan masyarakat itu stop Pak Bupati, stop Pak Gubernur, dia punya hak konstitusi. Dewan itu boleh hentikan, harus pakai power, harus berani. Kalau tidak ada yang berani menghentikan, 10-20 tahun mendatang anak-anak kita akan cari tanah tempat rumah ke Sulawesi,
ke India, ke Kalimantan. Kalau Indonesia tidak pecah seperti yang dihimbau oleh Fatwa Dewan, karena kita lihat di dunia internasional ada 12 negara yang sudah ngambil ancang-ancang bagaimana Indonesia ini pecah belah, dikapling oleh negara-negara besar itu. Kalau terjadi pecah Indonesia, orang Lombok paling miskin di dunia. Tanahnya sudah tidak ada, sumber daya alamnya tidak ada, ya. Kita harapkan minyak tidak ada. Jadi ini supaya apa namanya jadi PR Bapaknya Dewan. Kemudian fungsi ketiga Dewan itu kan menetapkan anggaran. Jadi kalau perlu kayak di TV itu saya senang lihat. Kalau perdebatkan masalah anggaran rakyatnya, artinya anggaran tidak berpihak ke rakyatnya, berani dia saling lempar dengan kursi. Itu baru jago, hebat. Dia perjuangkan masyarakatnya. Jadi anggaran itu harus berpihak kepada rakyat. Nah, untuk Lombok Barat supaya adik-adik kita sorta, seberapapun besar APBD kita, sulit akan bangkit mengejar ketertinggalan kita dari daerah lain. Karena pejabat dan pegawai orang Lombok Barat itu hanya 14%. Coba Bapak berdiri di pinggir jalan ini, lihat pagi, panen APBD. Setelah itu pulang ke Batara, beli air pun di Lombok Barat tidak. Orang Lombok Barat yang 14% itu banyak, bukan satu penjaga, tidak ada yang pejabat. 86% itu orang luar Lombok Barat. Nah, jadi kalau tidak ada keberpihakan Bapak Dewan, turunkan anggaran yang langsung menyentuh rakyat, ya sulit dapat dinikmati oleh rakyat. Kita lihat artinya kan tidak seperti Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah. Dulu saya berbahas sama kepala perintah. Saya paling tidak setuju mengeluarkan izin lingkungan hidup untuk Indomaret Alfamart. Jangan terlalu dengki orang kaya ini melihat rakyat kecil makan. Misalnya Indomaret bisa menyerap tenaga kerja 5 orang, tetapi amat yang dagang di dalam itu modal 5 juta dapat berutang, terus disaingi dengan modal yang miliaran dan kerja 24 jam. Itu akan melahirkan 80 orang miskin baru. Saya katakan 20 pedagang kecil punya anak istri kali 2 sudah 40, kalau punya anak 2 berarti 80, berarti ada 80 orang miskin baru yang dilahirkan. Jadi ini harus keras spiritnya Pak Dewan, Pak Bupati, Pak Perintah berhenti. Karena kalau dia alasannya ini hasil penelitian ada peningkatan PAD 4%. Saya katakan Pak Kades, kita sama-sama sekolah, pasti itu respondennya salah. Bapak kan pulang ke Kopang, saya yang tiap hari mendengar keluhan masyarakat, itu yang benar. Jadi kalau sudah kebijakannya itu persetan, masyarakat Lombok Barat tidak akan dipikirkan, karena 86% itu cari kaya dan setelah kaya dia pulang. Kalau kita orang Lombok Barat kan akan meninggal di sini. Jadi saya tunjuk camat, Pak Camat jangan bohong saja kerja. Masa ada tanah tidak produktif di Kecamatan Labu Api, di Lingsar, itu kan ada. Tapi izin dokumen lingkungan hidup, izinnya itu non produktif. Selama itu dia tidak mau tanda tangan. Karena apa? Menyengsarakan anak cucu kita. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, memberantas kezaliman, kegelapan, kebodohan, keangkuhan, kesombongan, itu diberantas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu dikirim oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi-nabi yang sebelumnya itu begitu umatnya membangkang,
Umat Nabi Allah Nuh langsung itu mendung api, hujan api, hujan batu, sehingga istrinya sendiri juga kena azab, langsung korban. Umat Nabi Allah Musa, Fir'aun itu ditenggelamkan di laut. Tetapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jadi mungkin seperti sejarah beliau waktu dakwah ke Taif, disambut oleh lemparan batu, caci maki oleh orang Taif, sampai gigi beliau itu tanggal dan kakinya berdarah. Lalu semua malaikat penjaga gunung itu, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhan. Azab seperti apa kita turunkan orang-orang ini? Apa kita balik semua gunung ini biar dia pelot orang ini blender? Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Mungkin bapaknya jahat, besok anaknya jadi orang beriman. Itulah Rasulullah rahmatan lil alamin. Maka GV Ansor, saya titip Pak Hendra, kalau kita generasi tua ini, ya artinya secara adat dia matinya duluan, logo yang lanjutkan kan begitu. Jadi perjuangan untuk mempertahankan NKRI ini harus melalui saluran yang resmi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat kita. Dan di situ bila perlu gagas baju celana kita pencaburan supaya bisa berubah. Contoh sekarang ada undang-undang hak perlindungan anak. Itu adalah bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh orang tua itu mendidik anaknya keras disiplin. Kalau disakiti secara fisikis, ya dibentak, diapakan begitu, atau secara fisik, boleh anak itu laporkan bapaknya ke polisi. Itu kan sumbernya dari iblis punya pemikiran. Kalau sampai umur 10 tahun anak tidak mau supaya pukul yang mendidik. Ya, itu. Lalu ada undang-undang kebebasan pers. Jadi orang boleh longgar cucuknya ngomong apa saja. Terus lagi ada undang-undang hak asasi manusia. Banyak itu yang bertentangan dengan agama. Dulu ini Bapak Hendra, ada yang bagus. Kita harapkan pemerintah ini jangan mewariskan ke kita itu dendam. Jadi rezim ini sangat dendam. Kenapa dia katakan gitu? Mulai era reformasi. Jadi dulu Eropa belajar ke sini tentang toleransi. Kenapa? Karena ada pimpin pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dari semua agama ada. Mulai anak tamat SD ditata, SMP ditata, SMA ditata, perguruan tinggi ditata, tokoh agama ditata, pegawai ditata. Sehingga kita sama persepsi pemahaman kita tentang negara ini. Negara Indonesia itu adalah negara Pancasila. Jadi orangnya sangat santun, tidak boleh artinya orang menafsirkan lain ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ini yang pusat memberi contoh. Ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan apalah kita tidak tahu. Jadi itu orang Indonesia harus beriman dan bertakwa sesuai dengan agama masing-masing. Tidak ada agama yang mengajarkan orang jadi teroris. Ya. Lalu yang kedua, sekarang ada sertifikasi ulama ustaz. Lama-lama kita tidak ngerti yang bikin kebijakan ini ngerti Pancasila. Nah, kalau dia ngerti Pancasila, mestinya diberikan orang kebebasan, para alim ulama, para ustaz berdakwah, tetapi dia sudah paham ideologi negaranya. Nah kita kecolongannya begitu amandemen undang-undang, lalu ideologi Pancasila itu menjadi ideologi terbuka.
Begitu ideologi terbuka, masuklah paham-paham yang macam-macam. Sehingga Indonesia ke depan kalau mau aman, satu-satunya harus disamakan persepsi tentang itu. Jangan artinya persepsi kita negara Pancasila itu dengan paham perorangan pribadi, sehingga masing-masing berjuang mau mendirikan khilafah. Yang satu mengatakan komunis itu tidak jelek, bagus, iya, dan lain sebagainya. Inilah tantangan kita adik-adik ke depan, jauh lebih berat dari generasi kami zaman sekarang ini. Jadi pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan alimu auladakum fa innahum zamanin fi ghairi zamanikum. Ajarlah, didiklah anak-anak. Saya buka ini sedikit pengetahuan anak-anak rahasia, adik-adik rahasia tadi itu. Fa innahum zamanin fi ghairi zamanikum. Maka sungguhnya mereka akan menghadapi suatu zaman yang jauh berbeda dengan zamanmu sekarang. Jadi zaman besok itu tantangannya lebih hebat lagi. Kalau dulu orang mau nonton sekali setahun, nonton cupang, nonton joget ya. Kalau ada orang kawin musim panen. Nah sekarang anak-anak kita gurunya hanya, kalau kita gurunya dulu hanya satu, sekarang ini banyak. Ada televisi, ada internet, ya ada game, ada macam. Apalagi daring katanya sekarang. Kalau ama-ama yang udah guru, apa dia tahu anaknya buka film porno atau buka apa di dalam, dan nanti dia. Sehingga anak-anak kita kalau kurang agama pasti akan terbawa arus. Nah saya kira demikian, sebenarnya terlalu banyak, tapi khairul umur awsatuha ya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita, sehingga umat Islam dari hari ke hari semakin kuat persatuan ukhuwahnya, semakin cerdas menyikapi masalah, dan bangsa negara ini mudah-mudahan tetap dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.